Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Iron Man 3 atau 3 yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Shane Black dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Don Cheadle sebagai Colonel James Rhodey atau War Machine, Guy Pearce sebagai Aldrich Killen, Jon Favreau sebagai Happy Hogan, Rebecca Hall sebagai Dr. Maya Hansen, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-7 dari Marvel Cinematic Universe, di mana film ini mengisahkan Tony Stark setelah peristiwa The Avengers. Oke, jadi film ini mengisahkan Tony Stark yang berusaha menghentikan komplotan teroris berbahaya serta melindungi orang-orang terkasihnya. Dengan peralatan seadanya, serta dibantu Colonel Rhodey, Tony mencoba mencari siapa di balik komplotan teroris tersebut. Gimana kisah Tony selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Kesuksesan Tony Stark kini membuahkan hasil serta dampak yang sangat besar. Ketangguhan dan kesombongan Tony yang memang menjadi karakternya selalu membekas di ingatan beberapa orang yang pernah Tony kecewakan. Salah satunya adalah Aldrich Killen. Dan kita flashback ke tahun 1999, tepatnya pada malam tahun baru di Swiss. Pada saat itu, Tony bersama teman ilmuwan tanaman bernama Maya Hansen sedang berada di pesta pergantian tahun. Di pesta tersebut, Tony didatangi penggemarnya bernama Aldrich Killen yang mempunyai perusahaan sendiri bernama Advanced Idea Mechanic atau AIM. Aldrich mengajak Tony untuk bekerja sama, namun waktu itu Tony meremehkan Aldrich. Tony mengatakan bahwa ia tertarik bekerja sama dengan Aldrich dan menyuruh Aldrich untuk menunggu di atap. Namun sudah jelas Tony ini berbohong dan tak akan menemui Aldrich. Kemudian Maya memperlihatkan temuannya kepada Tony tentang ekstremis. Ekstremis adalah manipulasi genetik yang menggunakan nanoteknologi. Ekstremis dapat memberi tubuh manusia kemampuan untuk menyembuhkan dan bergenerasi dari kerusakan fisik, kelainan bentuk, dan bahkan kerusakan psikologis. Gak cuma itu, ekstremis juga bisa menumbuhkan bagian tubuh yang terputus dengan waktu yang sangat singkat. Namun, jika metabolisme tubuh pengguna tidak mampu menyerap ekstremis, tubuhnya akan panas dan meledak. Seperti pohon ocar-acir yang Maya gunakan. Happy tak sengaja memetik batangnya, lalu potongan batang tersebut mulai tumbuh kembali. Dan gak lama kemudian, tanaman ocar-acir tersebut meledak. Kita kembali ke masa kini, tepatnya setelah peristiwa The Avengers. Tony yang kewalahan melawan alien memutuskan untuk membuat beberapa kostum Iron Man-nya dan tentunya semakin canggih. Salah satunya Mark 42, di mana kostum tersebut dapat memasang sendiri ke tubuh Tony melalui micro repeater yang ditanam di lengan Tony serta kostumnya. Tony juga sudah mengembangkan sistem komputernya yang kini sudah diupload ke semua kostum Iron Man. Sistem tersebut bernama Just a Rather Very Intelligent System atau Jarvis. Jarvis juga termasuk Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sisi lain, kini Amerika sedang diteror pengeboman oleh teroris yang biasa disebut Mandarin. Di setiap pengeboman, para agen intelijen kebingungan karena tak mendapatkan bukti forensik yang tepat. Dan tak ada yang bisa menemukan keberadaan Mandarin. Di perusahaan Stark Industries, Pepper Potts menerima tamu yang ternyata itu adalah Aldrich Killen yang ingin mengajak Pepper untuk bekerja sama mengenai senjata baru milik Aldrich. Pepper diperlihatkan hologram senjata rancangan Aldrich yang berpusat kepada otak manusia, dan hal tersebut sangat membahayakan yang akhirnya Pepper menolak tawaran Aldrich. Happy Hogan yang kini naik pangkat menjadi kepala keamanan Stark Industries mulai curiga dengan kedatangan Aldrich beserta bodyguardnya bernama Eric Savin.
Maka dari itu, Happy menghubungi Tony dan memberitahu bahwa Pepper sedang asik bersama seorang pengusaha. Setelah pertemuan Pepper dan Eldrick, Happy berencana mengikuti Eric Sevin untuk mengetahui lebih lanjut tentang ia dan bosnya. Sementara Pepper menemui Tony di rumahnya, ia disambut oleh Mark 42 yang dikendalikan oleh Jervis. Kemudian Pepper menuju ke bengkel dan mendapati Tony sedang sibuk mempercanggih kostumnya. Tony langsung mengatakan tentang pertemuan Pepper dan Eldrick. Hal tersebut membuat Pepper marah karena merasa diawasi. Mengingat cewek selalu benar, Tony langsung meminta maaf. Kemudian Tony diajak mandi oleh Pepper. Malam harinya, saat Tony tertidur, ia bermimpi saat peristiwa Avenger, dan kejadian tersebut membuat Tony merasa cemas serta takut nantinya akan datang makhluk asing lainnya menyerang bumi. Sementara Happy membuntuti Sevin sampai di pasar Tiban. Di sini Happy melihat Sevin bertemu dengan seorang pria serta memberikan sebuah koper. Happy yang penasaran dengan isi koper langsung menyenggol pria tersebut hingga kopernya terjatuh, dan ternyata isinya zat ekstremis. Happy mengambil sebagian, kemudian ia pergi. Namun Sevin tahu bahwa Happy mengambilnya. Sevin langsung menghajar Happy dengan kekuatan ekstremisnya. Sementara pria yang tadi memasukkan ekstremis ke tubuhnya, namun metabolisme tubuhnya tak kuat yang mengakibatkan tubuhnya meledak dengan dahsyat. Ledakan tersebut menewaskan semua orang di sekitarnya kecuali Sevin dan Happy yang kondisinya sangat kritis. Tony menemui Happy di rumah sakit. Setelah itu Tony menantang pelaku pengobaman serta Mandarin lewat pesan video wartawan untuk datang ke rumah Tony. Setelah itu Tony kembali ke rumahnya lalu memantau tempat kejadian ledakan lewat teknologi hologramnya. Di sini Tony menemukan data si pengembom serta asal ledakan yang dipicu dengan suhu panas 3000 derajat kubik. Tony juga menemukan 3 pelaku yang berasal dari Kabupaten Tennessee. Tony mengatakan kepada Jervis bahwa ia berencana untuk ke sana. Karena membeberkan alamat rumahnya, sekarang banyak yang datang ke rumah Tony. Salah satunya Maya Hansen yang ingin memberitahu sesuatu penting tentang ekstremis kepada Tony. Saat itu juga datanglah Potts. Di sini mereka terjadi perdebatan masalah Maya yang pernah menjadi kekasih Tony. Di saat itu juga tiba-tiba misil meluncur ke arah rumah Tony dan ledakan pun terjadi. Tony dengan sigap memerintahkan Jervis untuk memasangkan kostum Iron Man-nya ke Pepper. Setelah itu Tony menyuruh Pepper untuk membawa Maya keluar. Dan ternyata serangan ini dari Sevin dan kelompoknya yang disuruh oleh Eldrick untuk menghancurkan rumah Tony. Tony mengambil alih kembali Mark 42-nya, kemudian mencoba untuk keluar dari bangunan. Namun sistem peluncur Iron Man-nya belum bekerja maksimal yang mengakibatkan Tony terjatuh bersama reruntuhan bangunan ke dalam laut. Di dalam laut, mesin peluncur kini telah aktif. Dibantu dengan Jervis, Tony akhirnya bisa keluar. Namun yang mengendalikan bukan Tony, melainkan Jervis. Jervis membawa Tony terbang sampai bahan bakarnya habis dan jatuh di wilayah Kabupaten Tennessee. Karena adanya kerusakan di Mark 42, Tony pun membawa kostumnya ke desa Temingkring dan berhenti di sebuah telepon umum. Di sini Tony mengirim pesan suara kepada Pepper ke semua kostum Iron Man-nya. Tony mengatakan bahwa ia masih hidup dan sedang melakukan misi untuk menemukan siapa di balik teroris Mandarin sebenarnya. Setelah itu Tony diam-diam memasuki sebuah gudang milik orang. Ia meletakkan Mark 42-nya di kursi dan gak lama kemudian datanglah bocil FF, sang pemilik gudang bernama Harley. Harley terkejut saat melihat seseorang yang berada di dalam gudangnya adalah Iron Man. Di sini Tony meminta beberapa barang ke Harley yang nantinya akan digunakan seperti laptop,
jam tangan, kantong kresek, serta mendoan untuk menjaga lapar. Sebagai hadiah, Tony memberikan alat sinar kejut kepada Harley yang nantinya bisa berguna jika Harley dibully saat di sekolahan. Sementara Pepper sedang menangis bahagia karena ia mengira Tony sudah meninggal. Namun saat Pepper mengambil helm salah satu Iron Man milik Tony, Pepper melihat cahaya ketap-ketip di dalamnya. Dan saat memakainya, Pepper mendapatkan pesan dari Tony yang mengabarkan bahwa dirinya masih hidup. Hal tersebut membuat Pepper merasa lega. Kita kembali ke Tony yang baru saja mendapatkan barang yang Tony inginkan, termasuk jam tangan Dora the Explorer. Setelah itu, Harley menunjukkan tempat bekas ledakan bom di desanya kepada Tony. Di bekas ledakan tersebut ada 6 orang termasuk si pengebom, dan kelimanya mempunyai bekas bayangan, sementara si pengebom tak mempunyai bekas bayangan. Pelaku pengeboman tersebut adalah Chad Davis, penduduk asli desa Temingkring. Untuk mengetahui lebih lanjut, Tony mencari ibunda Chad Davis di sebuah warung. Tony berhasil menemukannya dan mendapati ibu Davis sedang menunggu seseorang yang akan meminta berkas Davis. Tony meyakinkan ibu Davis bahwa anaknya tidak melakukan bom bunuh diri, melainkan ada yang memanfaatkannya sebagai senjata. Gak lama kemudian datanglah polisi wanita bernama Ellen Brand yang akan mengambil berkas Davis. Tony langsung menyembunyikan berkasnya, kemudian ia diserang oleh Ellen. Tony mencoba lari dari Ellen, kemudian Tony juga bertemu dengan Savin. Tony memasuki sebuah ruko dan menjebak Ellen dengan meledakkannya di dapur, dan akhirnya Tony berhasil membunuh Ellen. Setelah itu, Tony berurusan dengan Savin yang dari tadi sedang melelehkan sokop penampung air pump. Penampung tersebut roboh lalu mengenai Tony. Kaki Tony terjepit, kemudian Savin menyandra Harley. Karena sering main FF, Harley berinisiatif untuk menggunakan alat sinar kejut sebagai bom kejut dan berhasil melabui pandangan Savin. Setelah itu, Tony menembakkan sinar repulsornya ke arah Savin yang diambil dari Mark 42. Tony dan Harley kembali bergabung. Tony meminta Harley untuk memperbaiki Mark 42 dengan mengisi daya hingga 100%. Sementara Tony pergi untuk menyelidiki isi berkas Davis. Dan kini berulah kembali dengan meretas semua televisi di Amerika Serikat. Sebelum melakukan aksinya, terlihat Eldrick berada bersama ketua Mandarin bernama Trevor. Setelah itu, mereka mulai melakukan siaran. Trevor menyampaikan pesan ancaman kepada presiden, kemudian ia menampilkan dirinya membunuh akuntan ternama. Melihat kejadian tersebut, Presiden Amerika memutuskan untuk mengirim Kolonel Rudy untuk menyerang Mandarin. Mereka berhasil menemukan titik lokasinya, dan setelah itu Rudy dengan kostum war masinya langsung OTW ke tempat Mandarin berada. Saat di perjalanan, Rudy dihubungi Tony yang meminta kode sistem komputer war machine untuk meretas data Cat Davis. Setelah mendapatkannya, Tony diam-diam menyusup ke cabang perusahaan AIM. Ia memasuki sebuah mobil van dan bertemu dengan pemiliknya. Untungnya, pemilik mobil tersebut penggemar Iron Man, yang dengan mudah Tony mengajaknya bekerja sama. Tony mulai meretas di komputer mobil. Setelah itu, ia menemukan video Eldrick Cullen sedang merekrut orang yang akan dijadikan senjata ekstremis, termasuk Savin dan Ellen. Di mana Ellen ini bagian tangannya hilang. Dan sudah jelas alasan Ellen ikut kelompok Eldrick yaitu karena ia ingin mempunyai tangan dengan bentuk sempurna. Sementara Pepper dan Maya sedang berada di apartemen, di mana mereka ini sedang membahas produk pembalut mana yang nyaman untuk dipakai. Dan gak lama kemudian datanglah Eldrick yang dengan sigap menangkap Pepper. Sementara Rudy baru sampai di tempat Mandarin, namun ia tertipu karena tempat yang didatangi Rudy adalah konveksi pembuat masker. Salah satu pegawai konveksi memukul Rudy sampai lemas, dan pegawai tersebut adalah kelompok Eldrick yang sudah menjadi manusia ekstremis. Sedangkan Tony menghubungi Harley yang sedang memperbaiki Mark 42. Sistem Jarvis mulai normal. Setelah itu Jarvis memberitahu lokasi AIM sebenarnya yang berada di Miami, Florida.
Untuk masuk ke markas AIM, Tony butuh Mark 42. Namun kostum tersebut belum pulih dan masih tahap pengisian daya. Hal tersebut membuat Tony mulai migran dan bingung harus ngapain. You're a mechanic, right? Said so. Akhirnya, Harley memberitahu Tony bahwa Iron Man bisa semuanya. Tony langsung ke Alfamart untuk mencari bahan-bahan yang nantinya akan dijadikan senjata. Setelah semua siap, Tony pergi ke Miami lalu menyusup ke markas AIM. Satu persatu penjaga AIM dilumpuhkan. Kemudian Tony memasuki kamar dan berhasil menemukan Mandarin, yaitu Trevor. Sikap dan gaya berbicara Trevor seperti admin YD, di mana Tony ini tak mempercayai Trevor di balik semua ini. Akhirnya Trevor mengaku bahwa ia adalah aktor dan disuruh oleh Aldrich untuk menjadi Mandarin. Dan Aldrich lah di balik semua ini. They gave me things. No, the lovely speech. Saat itu juga Sevin datang lalu menengkel Tony. Setelah sadar dari pingsannya, Tony diikat dan di hadapannya ada Maya. Di sini Maya menjelaskan bahwa tujuan ia ke rumah Tony sebelumnya yaitu ingin bekerja sama dengan Tony untuk membuat penawar ekstremis. Maya mengakui bahwa selama ini ia salah bekerja sama dengan Aldrich. Maka dari itu Maya meminta bantuan Tony untuk memperbaiki semua ini. Saat itu juga datanglah Aldrich. Kemudian ia mengungkapkan tentang masa lalunya yang ditipu Tony saat menunggu di atap. Tony meremehkan Aldrich dengan mem-PHP-nya. Dari situlah kenapa Aldrich mengincar Tony serta ingin menjatuhkan karirnya. Gak cuma itu, Aldrich juga telah menyandra Pepper serta menyuntikkan ekstremis ke tubuh Pepper. Melihat hal tersebut membuat Tony sangat marah. Di sini Maya mencoba bunuh diri dengan mengancam bahwa jika ia mati maka sumber ilmu tentang ekstremis akan terputus karena ialah yang tahu tentang ekstremis. Namun Aldrich masa bodoh dengan membunuh Maya. Setelah itu Aldrich pergi menemui Rhodey untuk memaksa Rhodey keluar dari kostum war masinya. Aldrich sengaja memanaskan war masin dengan kekuatan ekstremisnya. Kemudian Rhodey merasakan panas hingga mengeluarkan keringat sakne. Dan akhirnya Rhodey tak tahan. Ia keluar lalu mengajar semua orang di ruangan tersebut. Aldrich mengeluarkan air liur panasnya, kemudian Sevin menengkel Rhodey hingga tak tersadarkan diri. Sedangkan Tony sedang diawasi oleh dua penjaga. Saat itu juga jam Dora Tony berbunyi, menandakan Mark 42 siap untuk digunakan. Tony mulai menggerakkan tangannya agar sensor Mark 42 bekerja. Dan gak lama kemudian, satu persatu bagian Mark 42 datang. Tony mengajar para penjaga AIM. Setelah itu Tony menghubungi Rhodey yang baru sadar. Rhodey mengungkapkan bahwa Aldrich memakai war masinya. Setelah itu Rhodey dan Tony menemui Trevor. Trevor memberikan rencana Aldrich kepada mereka bahwa Aldrich akan menangkap wakil presiden lalu membawanya ke dermaga. Tony dan Rhodey langsung OTW ke dermaga. Saat di perjalanan, Tony mencoba menelpon wakil presiden serta menanyakan tentang presiden. Wakil presiden menjawab bahwa presiden aman bersama Kolonel Rhodey. Mendengar hal tersebut Rhodey terkejut dan berarti Aldrich tak mengincar wakilnya melainkan presidennya langsung. Setelah itu wakil presiden mengatakan kepada ajudannya bahwa tak ada apa-apa. Kemudian ia menghampiri anaknya yang kakinya putus. Ternyata wakil presiden sekongkol dengan Aldrich. Tentunya hal ini masuk akal. Kenapa saat penangkapan di balik Mandarin pemerintah sangat kesusahan. Aldrich tiba di bandara. Kemudian ia mulai menaiki pesawat bersama presiden. Saat lepas landas dan di udara, Aldrich mulai menyerang para ajudan presiden. Kemudian membawa presiden pergi. It's an honor, Mr. President. Sementara Tony yang baru datang langsung bertarung dengan Sevin. Pertarungan tersebut membuat badan pesawat bolong yang mengakibatkan penumpang pada jatuh berhamburan. Tony langsung meluncurkan rapulsornya ke dada Sevin dan berhasil membunuhnya. Setelah itu Tony terjun untuk menyelamatkan penumpang yang pada teriak kehilangan. Relax. What's your name? Heather?
dengan menyuruh penumpang berpegangan satu sama lain, dan akhirnya Tony berhasil menyelamatkan mereka. Saat akan kembali, Mark 42 ketabrak becak hingga hancur. Ternyata Tony tak berada di dalam Mark 42. Ia hanya mengendalikannya dengan jarak jauh lewat bantuan Jarvis. Rudy mulai kecewa karena Tony tak mempunyai kostum Iron Man-nya lagi. Namun sebenarnya Tony masih punya banyak kostum Iron Man yang bisa dikendalikan oleh Jarvis. Tony menyuruh Jarvis mengaktifkan protokol rumah pesta. Kemudian ruang bawah tanah di rumah Tony mulai terbuka dan puluhan Iron Man pun mulai bertebangan. Malam harinya Eldrick membawa Presiden ke dermaga serta Pepper yang sedang disandra. Kemudian Tony dan Rudy datang. Mereka dimak-dimik mengawasi aktivitas pasukan Eldrick. Setelah itu, Tony dan Rudy mulai menyerang. Namun mereka kewalahan karena musuh terlalu banyak. Dan untuk melawan mereka, Tony mengerahkan puluhan Iron Man-nya yang bisa dikendalikan lewat Jarvis. Dan pertempuran pun terjadi. Rudy berusaha untuk menyelamatkan Pak Presiden dan akhirnya Rudy berhasil. Sementara Tony mencoba untuk menyelamatkan Pepper. Namun sayangnya Pepper terjatuh tepat di kobaran api. Setelah itu Tony bertarung dengan Eldrick. Tony berhasil menjebak Eldrick dan berhasil meledakkannya. Di sini Tony mengira bahwa Eldrick telah mati, namun nyatanya Eldrick masih hidup. Ia menghampiri Tony dan tiba-tiba Pepper datang menampol Eldrick, kemudian membunuh Eldrick dengan Rapulsol Iron Man-nya. Pepper kini memiliki kekuatan yang sama seperti Eldrick, namun Tony berjanji akan membuat penawar untuk menyembuhkan Pepper. Setelah itu, Tony meminta Jarvis untuk menghancurkan semua kostum Iron Man sebagai tanda bahwa Tony ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Pepper. Setelah kejadian tersebut, Wakil Presiden serta Trevor ditangkap. Sementara Tony melakukan operasi pengangkatan pecahan peluru di jantungnya. Pepper juga melakukan operasi untuk menghilangkan efek ekstremis di tubuh. Tony juga memberikan hadiah peralatan lengkap kepada Harley untuk bermain FF. Di akhir film, Tony membuang reaktornya ke laut, namun ia tetap menganggap dirinya adalah Iron Man. I am Iron Man. Di adegan pasca kredit menunjukkan bahwa sepanjang film yang tadi kita saksikan adalah curahan hati Tony kepada Bruce Banner tentang trauma yang dideritanya. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Iron Man 3. Semoga kalian tidak terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah lupa gosok bagian selangkangan kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.